oknum yang tidak mengerti tentang kitab suci. Yesus yang menyebutkan itu di Matius 22 nomor berapa tadi? 29 sampai 30. Itu ucapan Yesus tentang kitab suci. Kitab suci yang dimaksud itu adalah kitabnya Yahudi, kitab Tanakh. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, bukan. Yesus tidak mengenal kitab suci mereka, kitab yang mereka anggap suci ini. Yesus hanya mengenal kitab Tanakh. Maka Matius 22 nomor 29 nomor 30 itu sindiran untuk Kristen. Itu justru tamparan untuk Kristen, itu tamparan keras. Karena mereka tidak mengerti kitabnya Yahudi, kitab sucinya orang Yahudi, kitab sucinya Yesus. Tapi mereka selalu saja, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan. Itu adalah dalil yang menampar orang Kristen. Karena kitab suci yang dimaksud di situ sudah pasti bukan kitab yang ada di gereja. Kitab suci yang dimaksud di situ adalah kitab yang datang kepada Bani Israel. Apa pula Yesus membahas Galatia, Roma, Filipi? Mana ada? Nah, inilah kalau kurang ilmu, wawasan rendah, ya, rendah wawasannya, kayak gitulah jadinya, ya teman-teman. Terus dikatakan di data nomor 30-nya juga, pada waktu manusia dibangkitkan tidak ada kawin-mawin. Emang lu ayam? Hanya ayam yang keluar dari kandang, habis itu cari pasangan, cari betina, kejar sana, kejar sini. Saya ingat sekali karena dulu waktu SD, SMP, saya mondok, di pondok saya itu ada kandang ayam. Lebih ribut pada pagi hari ayam itu daripada siang hari atau pada waktu kapanpun. Kenapa? Karena mereka keluar dari kandang bukan sarapan nasi, bukan sarapan dedak. Dia cari betina. Kejar betina sampai kemana-mana. Loh, kok orang bangkit dari kubur kok langsung cari betina? Gimana ceritanya? Hari kebangkitan keluar dari kubur langsung cari bini, cari perempuan. Rakus. Kebangkitan itu bukan surga. Memang kalian memang mirip ayam rupanya. Ayo silakan teman-teman non muslim. Ya, silakan ketik 3 di bawah ya. Ini nanti yang mana yang Kristen ikhwan. Untuk yang muslim silakan di drop ya, karena nggak akan dinaikin ikhwan. Gurunda ini live-nya solo. Jadi yang muslim jangan naik. Nanti naiknya kalau Gurunda lagi di room kawan-kawan kita mujahid yang lainnya baru. Kalau ini solo ikhwan. Kalian pengen lihat Gurunda live-nya sampai 20k 30k, biarkan Gurunda solo. Yang muslim di bawah dulu gitu, oke? Thank you. Nah, mana ini yang ininya ya? Nasib. Waduh, tidak berhijab, oreng. Kristen atau Katolik? Wih, Mau dialog atau gimana? Udah turun. Ayu Ting Ting bukan? Bukan. Oh, Ting Ting oreng itu Gurunda. Oh, Ting Ting oreng. Kirain. Coba. Ah, ini dia wanita. Ini siapa lagi nih? Vivi Aries Negara. Selamat siang. Kristen atau Katolik? Waduh, dia lagi jaga ini, jaga fatcare dia. Jaga gerbang dia, gerbang gereja dijaganya. Ini ada wanita jidat panjang. Mana tadi? Wanita jidat panjang. Nah, ini. Margareta Manurung. Nah, lihat tuh. Kepotong jidatnya Gurunda sama ini bulatan profil. Margareta Manurung. Kalau ya. Jauh banget. Siang, Bang. Siang ya, juga, siang. Gimana? Shalom, shalom. Ya, Salmon. Apa kabar? Baik, Bang. Mau tanya, Bang. Ya, mau jawab kita, ya. Silakan. Apa guna syahadat itu, Bang?
Syahadat itu adalah persaksian keteguhan hati bahwa hidup di dunia ini meyakini hanya Allah yang Tuhan dan mengimplementasikan keyakinan itu dengan perbuatan atau tindakan. Itu syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, prakteknya betul-betul menyembah hanya kepada Allah. Tidak bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan, lantas kemudian tidak menyembah kepada Tuhan. Syahadat itu saksinya ikrar. Itu ikrar, menyatakan diri betul-betul pasrah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu mempraktekkan kesaksian itu dalam hidup sehari-hari. Gitu. Saksinya siapa aja bang? Saksinya saya dan perbuatan-perbuatan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, makanya saya tidak nyembah yang lain. Alam semesta ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alam semesta ini yang bersaksi, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Contoh nih, bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan Annallaha sami alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Ketika Anda memanggil Yesus, Yesus, Yesus mendengar gak? Yesus dengar gak? Yesus Dengar bang. Yesus dengar. Dengar bang, karena dia pernah menyatakan diri bang. Mana dalilnya kalau dia maha mendengar? Mana? Jadi itu kesaksian Anda kesaksian buta. Kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu pencipta yang segala-galanya maha. Beliau mengatakan Annallaha sami. Aku ini sesungguhnya maha mendengar. Jadi saya cuma duduk seperti ini dalam hati, ya Allah, aku ingin kamu kabulkan segala apa yang aku inginkan, baik lambat maupun cepat. Aku ingin diijabah. Tuhanku mendengarkan. Jadi saya tidak perlu cari dia mana ya, Tuhan saya mana ya. Oh, lagi peti pohon ara. Gak perlu, karena Tuhan saya mendengarkan. Apa yang saya katakan, apa yang dibisikkan hati saya itu didengarkan. Sedangkan kalau kamu berteriak sampai mulutmu robek, Yesus, Yesus dengar. Kenapa Yesus tidak dengar? Karena kuping Yesus itu terbatas. Jaraknya paling cuma 300 meternya bisa didengar. Jadi ketika Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan bukan Yesus, yang mendengarkan adalah Allah, Tuhanku. Anda minta kepada Yesus, ia mengabulkan doamu, Tuhanku, bukan Yesus. Kenapa demikian? Karena Tuhanku itulah yang menciptakan ente, bukan Yesus. Maka karena Tuhanku menciptakan ente, maka Tuhanku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Karena engkau adalah ciptaannya, makhluk yang dikasihi oleh Tuhanku. Maka Anda sembah dia atau tidak Anda sembah dia, tetap Tuhanku mengasihi Anda. Makanya disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau maha pengasih. Anda dikasih oksigen, Anda dikasih makanan dari daratan, Anda dikasih dari lautan, Anda dikasih dari udara pun Anda dikasih. Kenapa? Itulah Tuhan. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Dia sendiri butuh Tuhan, Anda tuhankan. Yesus merintis siang dan malam, wahai Tuhan yang maha kuasa. Itu Yesus tuh. Anda minta sama dia, gepeng. Jadi ketika Anda berdoa, ketika Anda berharap kepada Yesus, Yesus tak mendengar. Tapi yang mendengarkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda minta? Minta kesehatan. Tuhan pencipta langit dan bumi kasih. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Hakikat laisa kamitslihi syai'. Dialah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun.
Kami bersaksi, hakikat itu Tuhan. Kalau Anda bersaksi Yesus anak Maria Tuhan, kan gepeng. Kesaksian Anda itu palsu. Karena yang Anda saksikan dalam keagamaan Anda, Tuhan adalah anak orang. Bagus kalau anak orang, kalau makhluk padang gurun itu lebih bahaya lagi. Sementara kami, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, Subhanallah. maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendengar enggak? Mendengar. Tuhan. Tapi nggak ada saksinya, Bang. Apa pula saksi? Lu pikir pengadilan? Tapi kalau kamu teriak Yesus, Margareta kena bisul, Yesua, Bang. disembuhkan. Yesus dengar enggak? Dengar, Bang. Yesua mendengar, saksinya Yohanes. Mana dalil? Matius, Dalil. Lukas. Mana dalil Yesus Maha mendengar? Dalil. 12 murid Yesua, Bang, saksinya. Mana dalil? Dalil kalau Yesus Maha mendengar itu mana dalilnya? Keluaran 20. Kenapa lari ke Keluaran? Kenapa? Apa hubungannya Yesus Keluaran? Yesus itu Dilarang Yesus menyebut yang nama datang Tuhan kepada dengan gurun. sembarangan. Kenapa kamu panggil Kristus Tuhan itu? Kalau gitu kenapa kau panggil kemudian menjadi anak burung merpati? Kami dilarang, Bang, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Umpamanya Allah, kita baca Allah, itu udah sembarangan. Nah sekarang nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Yesua Nah, di Masias. mana Tuhannya Yahudi dipanggil Yesua? Di mana itu? Di kitab mana? Ibrani, Bang, Ibrani. Hah? Ibrani itu kan tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya kitab itu. Tidak diketahui siapa, itu buku siluman. Waduh. Nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja nggak ada Yang yang tahu asli itu tulisan Ibrani, siapa Bang. buku Ibrani itu. Yang aslinya Ibrani, bukan Yunani. Ibrani itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Bukan Yesus kitabnya kan orang Romawi. Yahudi. Hah? Yesus orang Yahudi, Bang. Ya Yesus orang Yahudi yang saya tanya ini Suku Marta Yahuda. yang kutanya bukan Yesus. Yesus orang Yahudi memang, kitabnya memang Ibrani. Yang saya tanya ente orang Ibrani. Ente orang Yahudi. Kami memakai kitab Ibrani, Bang. Nah bukan itu dia, Yunani. ngapain kau pakai kitabnya orang? Berarti rampok kitabnya orang berarti. Karena Yesua itu Yahudi, Bang. Yahudi. Yesus orang Yahudi memang. Kitabnya Yesus itu memang adalah kitab Tanakh. Yang saya tanya ini Aliteng. Aliteng ini bukan Yahudi. Kenapa pakai kitabnya Yahudi? Apa hubungannya? Ayo. Nah, Yesus raja Yahudi, Yehuda. Ya kalian bukan Yahudi. Bukan Yesus yang kutanyakan, Cak Ayu. Yang saya tanya kalian Kristen, penganut agama pagan Romawi. Kristen Itu yang saya pengikut tanya. Yesua, Bang. Pengikut Yesua, Kristen. Salah. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Makan babi? Yesua, Bang, Yesua. Mana ada Yosua mengajarkan makan babi? Fitnah lagi. Yang ngajarin ente makan babi itu makhluk padang gurun nama Yesus yang membisikkan ajarannya kepada Nabi Paulus. Itu yang kamu ikuti, bukan Yesus anak Maria. Luruskan dulu itu, luruskan itu. Ya. Jadi yang kamu ikuti Bang, Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes Ya itu Yesaya manusia, 44 anaknya Maria. ayat 6. Yohanes 1 nomor 14 jadi daging anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus bukan anak manusia.
Beda. Jadi Aliteng ini pengikut Kristus padang gurun, penghuni padang gurun. Itu sembahanmu, mengatasnamakan Kristus. Yang di padang gurun siapa? Yang di padang gurun itu Kristus yang datang kepada Paulus ketika menuju ke padang gurun Damsyik. Yesua. Itu Yesua. Yesua itu manusia. Yesua itu manusia. Sedangkan Kristus yang kau sembah itu bukan manusia. Beda. Jangan nyamar-nyamar dong. Jangan nyamar-nyamar jadi domba dong. Kalian itu pengikut Kristus makhluk padang gurun. 1 Korintus 8 ayat 6. Cocok itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Iya betul. Betul itu. Itulah surat yang dibisikkan oleh Kristus padang gurun kepada Paulus, nabimu. Nabimu Paulus itu mendapat bisikan sehingga lahirlah kemudian 13 kitab dari lisannya Kristus padang gurun ini kepada nabinya Paulus. Jadi Kristus padang gurun mengutus nabinya Paulus untuk mengajarkan non-Yahudi menjadi penyembah Kristus padang gurun. Tapi Bang, Yesua yang kami sembah itu Melkisedek, yaitu Melkisedek. Nah, itu klaim. Itu klaim. Kenapa klaim? Karena kalau Anda mengakui memang Kristus kami adalah yang di padang gurun, kalian ditinggal. Makanya kalian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian Anda cocok-cocokkan dengan sembahan kalian. Ada nggak legalitasnya Anda gunakan? Nggak ada. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang demi untuk melegalkan penyembahan terhadap Kristus makhluk padang gurun tersebut. Begitu, adik, ya. Udah perjanjian baru Bang, Yudaism yang kami ikuti. Gak ada saudariku. Kedatangan Yesua. Ya, kedatangan Yesua itu nanti ketika matahari sudah tidak menjadi cahaya lagi, tidak menyinarkan cahaya, baru Yesus yang datang. Kalau yang di padang gurun itu bukan Yesus, itu makhluk gurun. Jadi gurun Dajuma ini apa enggak mengakui Yesua HaMasyiah itu meninggal di kayu salib? Enggak, yang meninggal itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nabiku Yesua HaMasyiah bukan makhluk terkutuk. Yang dikutuk itu iblis. Itulah yang kamu sembah. Tapi Gurunda kan bersaksinya kepada Allah, bukan kepada Yesua. Sama seperti Yesus. Yesus pun bersaksi. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan, utusan Tuhan. Itu syahadatnya Yesus. Itu syahadatnya Yesus, persaksiannya. Tapi Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 itu Tuhan, itu berbicara mengenai Tuhan dan sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha berkata-kata, maha berfirman. Kemahaan berkata-kata Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Bukti, ketika dia mengatakan jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Jadi manusia, jadi manusia. Jadi malaikat, jadi malaikat. Jadi bumi, jadi bumi. Jadilah hamil, hamil. Lahirkan Yesus, lahir Yesus. Dia itu memiliki sifat. Sifatnya adalah sifat kalam yang melekat pada dirinya. Sifat berkata-kata yang ada pada Tuhan. Itulah yang bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika dikatakan firman itu menjadi daging, maksudnya apa? Kehendak sifat yang ada pada diri Tuhan, salah satunya berkehendak agar Maria hamil tanpa suami, terjadi, betul-betul menjadi daging. Maka kehendak Tuhan betul-betul menjadi daging. Lahirlah manusia tanpa ayah bernama Yesus. Manusia. Yang lahir manusia. Sudah pasti bukan Tuhan. Jadi yang menyembah kemudian manusia yang lahir itu adalah penyesat. Sampai sini paham? Tapi kan di sini pada mulanya sudah ada firman.
Ya, Firman itu memang. Yesus Hamasiah. Memang. Oh, bukan. Nah, di sini kekeliruan kalian. Kalian kelirunya di situ. Kenapa? Karena kalian menerjemahkan kemudian himne Plato ini, filsafat Yunani ini, seakan-akan pencipta langit dan bumi itu turun menjadi, padahal enggak. Yang turunnya Paulus. Di mana kemudian Paulus mengajarkan dewanya turun menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu baru betul. Jadi dewanya Kristen yang turun menjadi manusia, itulah yang kalian dewakan, yang bernama Kristus itu. Sedangkan firman menjadi daging itu lumrah. Firman itu telah menjadi daging, lumrah. Firman itu menjadi matahari, wajar. Firman itu menjadi bumi, wajar. Firman itu menjadi cahaya, wajar. Firman itu menjadi terang, wajar. Firman itu menjadi daging, benar. Firman itu menjadi lautan, betul. Firman itu menjadi langit, benar. Apa masalahnya? Oh, itu adalah Tuhannya Kristen. Oh no, salah. Tuhannya Kristen baca di Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi hamba dan mati di atas tiang salib. Baca itu. Di sini Itu Bang, kitab- firman itu adalah Elohim, yaitu Yesus Hamasiah. Oh, salah. Ketika firman itu bersama-sama dengan Elohim, maka itu sifatnya. Yesus itu tidak pernah mengatakan akulah firman. Yesus mengatakan aku penerima firman. Lalu kenapa Yesus dikatakan firman itu menjadi daging? Kehendak Tuhan menjadi daging. Apa bukti kehendak Tuhan? Baca Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya. Apa yang tertulis di sana? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria untuk apa? Memberitakan tentang kehendak Elohim. Kehendak Elohim itulah yang disebut firman. Firman turun ke bumi ke Maria melalui Roh Kudus. Turun menyampaikan kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, yang maha tinggi hendak engkau hamil, iyakah? Gimana Sini ya, mungkin Bang. aku hamil? Aku tak punya suami. Sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus Hamasiah itu. Menerangi setiap orang. Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 9. Mana ada dikatakan yang menerangi di situ adalah Yesus? Tidak ada Yesus yang menerangi. Yang menerangi itu adalah firman yang disampaikan kepada Yesus. Itu masih berbicara skala Tuhan, skala Theos di situ, bukan berbicara Yesus. Kalau Yesus, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Mama. Itu Yesus, Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan dariku, bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 14:24. Jadi bukan Yesus itu sebagai sumber cahaya, bukan. Yesus itu duta Tuhan, utusan Tuhan. Beliau rasul, beliau nabi, utusan Tuhan. Tapi Bang Yesus Hamasiah itu dilahirkan bukan karena hubungan biologis. Betul Dia dari Allah, sekali. dari Elohim. Betul sekali. Meskipun dia dilahirkan bukan karena hubungan biologis, tetapi dia adalah makhluk biologis. Itulah yang disebut mukjizat. Makanya di dalam Yohanes 8:42, aku Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri.
yang dikatakan Yesus itu, tolong percaya dong kepada Yesus. Jangan karena kekuatan Kristus padang gurun itu sehingga ucapan-ucapan Yesus kalian sepelekan. Sekali-sekali percaya kepada anak Maria. Jangan Kristus padang gurun aja terus kalian ikuti. Sampai-sampai pengaruhnya sangat kuat sehingga anak orang pun Anda duga Tuhan. Yesus itu bukan sang firman. Yesus itu adalah penerima dan penyampai firman. Yohanes 3:34, Yohanes 10:34, 35, 36, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50, Yohanes 14 nomor 24. Hargai dong Yesus, hargai. Jangan karena makhluk padang gurun, gurunya Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus itu dianggap sepele. Jangan. Makanya Islam Di sini itu kan, Bang, anugerah kebenaran datang melalui Yesus Muhammad firman. itu pintar. Kalau begitu dudukkan Yesus pada perkara pada tempatnya. Nilai Yesus itu sesuai dengan kadarnya. Jangan kau nilai Yesus sesuai dengan kadar makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu, jangan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan apa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya itu dong. Harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mana? Anak Maria. Jangan percaya kepada Yesus palsu yang datang ke padang gurun. Kalau Anda percaya, namun anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri, yaitu Yeshua Mashiach. nah, baca yang Anda sindir itu adalah Yohanes 1 nomor 18. Betul? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang pernah mendengar Bapa, tapi anaknya yang ada di pangkuannya lah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa? Yang lain sepelekan dong. Yang lain sepelekan. Hanya Yesus yang menceritakan tentang Bapa itu. Bahasa Yunaninya apa di situ? Exegomai. Dialah Yesus yang menerangkan, dialah Yesus yang menjelaskan, dialah Yesus yang mentafsirkan tentang siapa? Tentang hakikat Bapa yang mengutusnya. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Baca Yohanes 7 nomor 28 29. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Hah? Kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutusnya. Berarti Yesus yang kita kenal itu bukanlah Bapa yang sang pengutus itu. Berbeda. Kata Bapa sudah diberikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yeshua Mashiach, Bapa yang baik. Kalau begitu kenapa dia masih berdoa kepada Bapa? Kenapa? Nah, di situ Yeshua Mashiach belum selesai menyelesaikan pekerjaannya kepada Bapa. Yeshua Nah, Mashiach di situ taat. Setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dia naik ke langit, bertahta sendiri atau duduk di samping kanan Bapaknya? Bertahta, Bang. Bertahta duduk di samping kanannya Bapak atau gimana? Iya, duduk di samping kanan itu berarti di situ bertahta. Berarti tetap aja. Kupikir Pasti, sampai pasti sudah ada kepastian bertahta. Kupikir setelah naik ke atas dia sudah jadi Tuhan, seorang Tuhan. Ternyata masih duduk berdampingan sama Bapak. Tidak, Bang, dialah Bapa itu, Bapa yang baik. Yesus Mashiach. Jadi ada berapa Bapak di atas? Ada berapa Bapak? Satu, Bang, satu. Kenapa dia duduk di samping kanan Bapak? Yang di sebelah kirinya siapa? Itu bukan berarti dua, Bang. Loh. Gimana ceritanya? Benar-benar Bapa sang sumber itu sudah diserahkannya kepada Yeshua Mashiach, anaknya yang tunggal.
Terus bapaknya kemana? Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak itu Yesus Hamasiah itu sendiri, Bang. Alamak, hancur sudah. Salome, bagaimana ceritanya Yesus adalah Bapak itu sendiri? Dia duduk di samping kanan Bapak, Cak Ayu. Masolang generasi. Inilah Kristen. Maksudnya gini Gurunda, Yesus duduk di samping Yesus gitu loh. Itu Gurunda. Inilah Kristen. Inilah Kristen, cerminan Kristen. Inilah yang saya katakan wajib tidak berakal. Akal harus mati pensiun dini kalau mau jadi Kristen. Mustahil orang itu bertahan di Kristen kalau mereka masih menggunakan akal. Mustahil. Mustahil. Jadi kalau Anda mau gila tanpa narkoba, ya silakan ikut Margareta. Pasti gila. Anda hidup di dunia hayal. Hayalan tingkat tinggi. Mati, tidak ada siksa kubur, langsung ke surga. Ikutlah Margareta. Ikutlah Margareta. Bagi teman-teman yang mau hidup di dunia hayal, ikut Margareta. Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi dibuat pensiun sama Margareta. Bang, makasih banyak ya, izin turun. Terima kasih. Mau kemana rupanya? Mau cebok? Jadi ya Gurunda, kalau mau, ya silakan Dinda. Apa enggak? Keren manggil. Enggak. Sekali lagi teman-teman, kalau cinta terhadap dunia hayal, ya ikutlah tadi itu. Bagus itu. Hayalnya luar biasa, tingkat dewa. Yang Bapak pensiun, nggak ada lagi hilang. Yesus adalah Bapak itu sendiri, berarti Yesus duduk di samping Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Wajib gila memang. Makanya berat misionaris tak akan pernah berhasil maksimal. Kenapa? Semakin hari dunia dan mimbar gereja kita goyangkan. Kita goyang segoyang-goyangnya supaya banyak yang tercerahkan. Mantap Panglima. Yang aku heran gini Gurunda, ini jelas-jelas ada Bapak, ada Yesus gitu. Kenapa mereka nggak mau bilang dua gitu loh? Kenapa mereka mati-matian bilang itu satu? Kan dua itu, Bapak, Yesus. Belum Roh Kudus lagi. Kenapa ya Gurunda ya? Ya itu tadi, Allah menghukum mereka. Hukuman Allah itu kan bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga. Wa qaulihim. Subhanallah. Wa qaulihim, kata Allah. Karena ucapan mereka, aku hukum mereka. Dihukum di dunia. Itulah hukumannya. Jadi karena goblok gitu ya Gurunda ya? Iya, mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Mereka hanya mengikuti halusinasi saja. Halo. Ya ini udah ada tamu juga, ini ada Ilo Siahaan udah turun juga, mantap. Yo berikutnya Mot, tolong dibantu Mot.